Selamat datang teman-teman semua, perkenalkan saya Sandika Gali dan kalian sedang menyaksikan seri pembelajaran dasar pemrograman menggunakan JavaScript. Dan di video ini kita akan membahas mengenai salah satu tipe data yang ada pada JavaScript yaitu string. Jadi ya teman-teman, kalau menurut definisinya, tipe data string dalam JavaScript itu digunakan untuk merepresentasikan sebuah data tekstual. Ya, atau data tekstual tersebut sering juga disebut dengan plain text. Nah, untuk menuliskan string pada JavaScript, yang perlu kita lakukan hanya membungkus data atau nilai kita menggunakan tanda kutip. Kalian bisa menggunakan kutip 2 atau kutip 1. Ini fungsinya sama aja ya. Contohnya jika kalian ingin menuliskan tulisan seperti ini, Sandika atau Gali, kalian boleh menggunakan kutip 2 atau kutip 1. Ya, tapi yang mesti kalian ingat, kalau kalian membuatnya menggunakan kutip 2, itu awalnya dengan kutip 2 dan akhirnya juga dengan kutip 2. Ya, jadi nggak boleh awalnya kutip 2 diakhiri dengan kutip 1 atau sebaliknya. Nah, sekarang kapan kita menggunakan kutip 2 atau kutip 1? Sekali lagi ini bebas aja ya. Kalau saya pribadi sih lebih suka dengan kutip 1. Kenapa? Karena untuk menulisnya di keyboard kita nggak usah menekan tombol shift. Ya, tapi kalian bisa mengganti-gantinya ketika kalian membutuhkan karakter kutip di dalam string kalian. Nah, ini penting ya. Contohnya gini. Kalau misalkan kalian punya di dalam string kalian ada karakter kutip 1, nah maka sebaiknya kalian membungkus string kalian dengan menggunakan kutip 2. Sebaliknya, jika di dalam string kita ada kutip 2, nah ini contohnya stringnya ya. Di dalam stringnya misalkan ada tulisan gerakan pungut sampah yang dibungkus dengan kutip 2. Nah, keseluruhan string ini sebaiknya kalian bungkus dengan kutip 1 ya, supaya nggak error. Nah, tapi nanti kalian pasti menemukan keadaan di mana kalian akan membutuhkan keduanya dalam sebuah string. Contohnya seperti ini. Nah, jika kalian ingin menuliskan kutip 2 dan kutip 1 dalam sebuah string, itu kalian nggak bisa membungkusnya dengan menggunakan kutip 1 seperti ini. Ya, kalian bisa lihat ada kutip 2-nya, ada kutip 1-nya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita bungkus ini dengan kutip 2, ini tetap akan error juga. Ya, kenapa? Karena begitu nanti JavaScript menemukan ada kutip 2 berikutnya, itu dianggapnya stringnya sudah selesai. Ya, atau kita coba deh ya. Nah, ini misalnya saya sudah membuka konsol di browser saya. Jika saya ingin menuliskan sebuah string, misalkan saya gunakan kutip 2 seperti ini, maka saya harus tutup dia dengan kutip 2. Ya, ketika saya menulisnya dengan kutip 1, maka saya harus tutup dia dengan kutip 1. Nah, ketika tadi contohnya ya, saya menggunakan kutip 1 untuk menuliskan di dalam ada kutip 2, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ini dibungkus dengan menggunakan kutip 1 ya. Tapi di dalamnya karena ada kutip 1, ini dianggapnya stringnya selesai di sini. Ya, jadi JavaScript nggak akan tahu apa arti dari AT ini. Kalau saya pencet Enter, nah ini katanya Unexpected Identifier. Nah, identifiernya yang AT ini. Gitu ya, begitu pula sebaliknya, kalau misalkan saya tulis pakai kutip 2, di dalamnya ada kutip 2 lagi, kalian bisa lihat tulisannya juga berubah tuh ya, warnanya. Ya, ketika saya pencet Enter, errornya sama ya, Unexpected Identifier. Sekarang identifiernya ini, gerakan pungut sampah. JavaScript nggak tahu ini. Bagaimana kita mengatasi masalah tersebut? Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang namanya escape karakter. Ya, escape karakter ini berfungsi untuk menampilkan sebuah karakter yang diinterpretasikan berbeda dalam sebuah bahasa pemrograman. Ya, contohnya kutip tadi. Kutip tadi diinterpretasikan sebagai pembuka dan penutup string. Nah, untuk menuliskan kutip sebagai string kutip, yang kita lakukan adalah menambahkan tanda backslash ya sebelum tanda kutipnya. Jadi ini adalah disebut dengan escape karakter. Sehingga nanti kutipnya akan ditampilkan sebagai string kutip. Ya, jadi contoh menulisnya seperti ini. Jika kalian membungkus stringnya dengan menggunakan kutip 1 dan ingin menampilkan kutip 1 di dalamnya, tambahkan backslash sebelum tanda kutip. Atau jika ingin menggunakan kutip 2, kalian boleh tulis seperti ini. Gitu ya, paham ya? Nah, untuk escape karakter ini, di dalam JavaScript ada banyak ya. Kalian bisa lihat tabel berikut ini.
Jadi kalian bisa menuliskan backslash 0 untuk menghasilkan karakter null, kutip 1 untuk menghasilkan string kutip 1, dan kalau misalkan kalian mau menuliskan backslash, ya karena backslash 1 itu adalah escape karakter, kalau ingin menuliskan backslash sebagai string ya kalian tulisnya 2 backslashnya. Untuk menambahkan baris baru di JavaScript itu menggunakan backslash n untuk new line, untuk menambahkan tab itu ada backslash t. Nah kita coba dulu yang ini ya. Jadi jika tadi ya saya tulis dengan menggunakan kutip 1, ini adalah hari misalnya Jumat, ada kutip satunya, hati-hati kita tambahkan dulu backslash di sini untuk menjadikan kutip yang ini sebagai string kutip ya. Kalau kita pencet enter, ini aman. Begitu ya. Selanjutnya kalau misalkan saya mau menuliskan baris baru, saya bisa menulis begini. Saya bisa menambahkan backslash n di sini, tinggal tulis saja jum backslash kutip begini ya. Kalau saya pencet enter, kalian bisa lihat Jumatnya dia turun 1 baris. Kalau saya tambahkan backslash n-nya 2 kali, maka dia akan turun 2 baris Jumatnya. Paham ya? Ketika saya tambahkan di sininya bukan backslash n tapi backslash t, maka nanti Jumatnya akan bertambah 1 buah tab. Nah sekarang ada juga untuk menampilkan Unicode. Nah Unicode ini untuk menampilkan contohnya simbol mungkin ya. Yang biasa dilakukan adalah untuk menampilkan simbol dengan menambahkan backslash u lalu urutan angka Unicode-nya. Nah, ini contohnya seperti ini mungkin. Untuk menampilkan simbol copyright kalian bisa tulis ini backslash u 00a9 ya. Kita coba. Nah, ini kalau saya tulis di dalam string backslash u 00a9 itu dia akan menghasilkan copyright seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Atau kalau saya tulis kutip 1 ini pakai kutip 2 juga boleh ya. Backslash u 2122 misalnya. Nah, ini untuk menghasilkan trademark ya. Jadi ada logo trademark di sini. Gitu. Itu jika ingin menggunakan Unicode. Lalu di dalam string itu ada yang disebut dengan konkatenasi ya atau concatenation. Ini dengan menggunakan karakter plus. Ini saya yakin kalau kalian mengikuti video sebelumnya itu kita sudah pernah gunakan operator plus ini sebagai operator matematik atau sebagai operator penggabung 2 atau lebih string. Kalau kalian belum tahu cara pakainya, silakan kalian cek dulu video tersebut. Ya, nanti linknya saya simpan di atas video ini. Nah, lalu kita juga bisa membandingkan 2 buah string ya dengan menggunakan operator sama dengan atau sama dengan 3 kali. Nah, ini akan mengecek 2 buah string itu sama atau tidak. Ya, tapi hati-hati di sini huruf besar dan huruf kecil itu berbeda meskipun tulisannya sama. Dan yang terakhir, di dalam string itu ada sebuah fungsi yang dapat kita gunakan yaitu titik length ya. Sebenarnya banyak fungsi dari string yang nanti bisa kita gunakan, tapi yang lainnya akan kita bahas di video yang berbeda. Titik length ini digunakan untuk menghitung panjang dari sebuah string. Nah, contohnya jika saya punya sebuah string seperti ini ya, Sandika Gali. Nah, jika saya tambahkan di akhirnya titik length, maka dia akan menghasilkan sebuah angka. Di mana angka ini adalah jumlah karakter yang terdapat di dalam stringnya. Ya, kita coba. Misalnya saya punya sebuah string, tulisannya gini, web programming unpas. Ya, jika saya tambahkan titik length, maka dia akan menghasilkan nilai 21. Nah, ini 21 adalah jumlah karakter di dalam string ini. Ya, dan titik length ini juga bisa kita simpan ke dalam variabel. Ya, sekali lagi variabel nanti akan kita bahas di video lain secara detail. Ini hanya untuk contoh penggunaannya aja. Ya, misalkan saya punya variabel namanya nama, diisi dengan nama saya begini. Ya. Lalu saya tulis begini nama titik length. Ini juga bisa ya. Jadi isi dari variabel nama. Jadi jumlah karakter yang terdapat di dalam variabel nama adalah 14. Nah, 14 ini juga menghitung karakter spasi. Jadi kalau di dalam string kalian ada spasi, itu juga dihitung. Ya, kalian bisa lihat di sini bahwa ada 14 karakter. Paham ya? Oke, jadi mungkin itu ya sekilas mengenai string. Mudah-mudahan kalian paham.
Dan nanti string ini adalah salah satu tipe data yang akan banyak sekali kita gunakan di seri ini. Terakhir, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Web Programming Unpas ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, masih bersama saya Sandika Galih. Dan satu lagi, jangan lupa titik koma.